Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami terkait mata kuliah ekologi dengan dosen pengampu Bapak Sutrisno MSc. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait interaksi antar spesies dan keanekaragaman struktur tropik. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Brilian Nurinada dengan NIM 20080861. Yang kedua ada saya sendiri, Almas Maulati Nurisyadibah dengan NIM 2008088668. Dan yang ketiga ada Dava Ulwan Nafilah dengan NIM 2008088672. Oke, selanjutnya terkait cakupan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu terdapat 8 cakupan materi. Yang pertama ada kompetisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Brilian Nurinada. Yang kedua dan ketiga yaitu eksploitasi dan interaksi positif akan dijelaskan oleh Dava Ulwan Nafilah. Yang keempat, 5, dan 6 yaitu kelimpahan spesies, kestabilan kelimpahan komunitas, dan struktur tropik akan dijelaskan oleh saya, Almas Maulati Nurisyadibah. Dan yang ke-7, 8 yaitu spesies dan dampak yang besar, serta bottom up and top down control akan dijelaskan oleh Dava Ulwan Nafilah. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu kompetisi. Pada materi kompetisi ini mencakup yang pertama, pengecualian kompetitif atau competitive exclusion, peluang ekologis dan seleksi alam, dan perpindahan karakter atau karakter displacement. Interaksi antar spesies dapat membantu, membahayakan, atau bahkan tidak berpengaruh pada individu yang terlibat. Beberapa hubungan kunci dalam kehidupan suatu organisme adalah tindakan dengan individu dari spesies lain dalam komunitas. Interaksi interspesifik ini meliputi kompetisi, predasi, herbivora, parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Selanjutnya yaitu pengertian kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang terjadi ketika individu-individu dari spesies yang berbeda masing-masing menggunakan sumber daya yang membatasi kelangsungan hidup dan reproduksi kedua individu. Contohnya yaitu gulma yang tumbuh di taman bersaing dengan tanaman kebun untuk nutrisi tanah dan air. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengecualian kompetitif. Apa sih yang terjadi dalam suatu komunitas ketika individu-individu dari dua spesies bersaing untuk sumber daya yang terbatas? Pertanyaan ini dijawab oleh ahli ekologi Rusia pada tahun 1934 yang bernama G.F. Gause. G.F. Gause menggunakan eksperimen laboratorium dengan dua spesies yang terikat erat, yaitu Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Dia membudayakan spesies tersebut di bawah kondisi yang stabil, menambahkan jumlah makanan yang konstan pada setiap harinya. Dan ketika Gause menumbuhkan dua spesies secara terpisah, masing-masing populasi meningkat pesat. Namun, ketika Gause menumbuhkan kedua spesies itu bersama-sama, Paramecium caudatum menjadi punah dalam budaya. Gause menyimpulkan bahwa Paramecium aurelia memiliki keunggulan kompetitif dalam memperoleh makanan. Pada awalnya, hasilnya membawanya untuk menyimpulkan bahwa dua spesies yang anggotanya sama bersaing untuk sumber daya membatasi yang sama dan tidak dapat hidup berdampingan secara permanen di tempat yang sama. Dengan tidak adanya gangguan, satu spesies akan menggunakan sumber daya lebih efisien dan berproduksi lebih cepat dari yang lain. Nah, dari eksperimen laboratorium yang dilakukan oleh G.F. Gause, dapat disimpulkan bahwa pengecualian kompetitif adalah dua spesies yang bersaing untuk sumber daya pembatas yang sama dan tidak dapat hidup berdampingan dengan nilai populasi yang konstan. Yang kedua yaitu relung ekologis dan seleksi alam.
Persaingan untuk sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan perubahan evolusioner dalam populasi. Salah satu cara untuk memeriksa bagaimana perubahan evolusioner ini dapat terjadi adalah dengan fokus pada ekologi organisme relung dan kumpulan spesifik sumber daya biotik dan abiotik yang digunakan organisme dalam lingkungannya. Sedangkan pengertian dari relung sendiri yaitu kedudukan atau peran suatu organisme di dalam ekosistem dan dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Contohnya yaitu relung yang dimiliki oleh kadal pohon yang mencakup batas toleransi temperatur, ukuran batang di mana ia bertengger, waktu aktifnya di siang hari, serta ukuran dan jenis serang yang dimakannya. Faktor-faktor tersebut menjelaskan bahwa relung kadal merupakan peran ekologis yang bagaimana ia menyesuaikan dengan lingkungannya. Ahli ekologi dapat mengidentifikasi relung dasar suatu spesies dengan menguji rentang kondisi di mana ia tumbuh dan bereproduksi tanpa adanya pesaing. Mereka juga dapat menguji apakah adanya pesaing dapat membatasi relung nyata dari suatu spesies dengan cara menghilangkan pesaing dan melihat apakah spesies awal dapat mengekspansi ruang baru yang tersedia. Sedangkan evolusi melalui seleksi alam dapat menghasilkan salah satu spesiesnya menggunakan serangkaian sumber daya yang berbeda. Perbedaan relung yang memungkinkan spesies serupa dapat hidup berdampingan dalam suatu komunitas disebut sebagai partisi sumber daya atau resource partitioning. Selanjutnya yaitu perpindahan karakter. Spesies yang berkerabat dekat, populasinya kadang-kadang dapat alopatrik atau terpisah secara geografis dan terkadang simpatrik atau tumpang tindih secara geografis. Hal ini menyediakan bukti tambahan tentang bagaimana persaingan mempengaruhi. Sedangkan dalam beberapa kasus, populasi alopatrik spesies adalah morfologi yang mirip dan menggunakan sumber daya yang serupa. Sebaliknya, populasi simpatrik menggunakan potensi yang bersaing untuk sumber daya dan menunjukkan perbedaan dalam struktur tubuh dan sumber daya yang mereka gunakan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpindahan karakter adalah kecenderungan karakteristik yang berbeda lebih banyak pada populasi simpatrik daripada populasi alopatrik dari dua spesies. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi stay tune. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai eksploitasi. Pada eksploitasi ini kita akan membahas mengenai 3 poin penting. Yang pertama ada predasi, yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga ada parasitisme. Eksploitasi ini merupakan sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan. Contoh eksploitasi di alam ini banyak terjadi. Nah, interaksi tersebut dapat berbentuk positif ataupun negatif. Bentuk interaksi eksploitatif ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yakni predator, yang kedua herbivore, dan yang ketiga parasitisme. Interaksi eksploitatif yang akan dibahas pertama yakni predasi atau pemangsa. Predasi merupakan sebuah interaksi positif ataupun negatif pada satu spesies. Predator ini dapat memakan, memangsa, bahkan membunuh buruan atau mangsa. Perlu diketahui bahwa kebanyakan predator ini memiliki indera yang tajam, baik dari indera penciumannya maupun indera pendengaran. Kemudian adaptasi predator dan mangsa ini cenderung disempurnakan melalui seleksi alam. Nah, contohnya tuh apa aja sih? Nah, contoh adaptasi predator yakni meliputi fitur morfologi baik dari terbentuknya cakar, taring, dan lain-lain.
Tidak hanya itu, mangsa atau buruan yang diburu oleh predator juga melakukan adaptasi, baik dari fitur morfologi dan juga cara defensifnya terhadap predator. Macam-macam bentuk defensif hewan dapat dilihat pada gambar di samping, yang mana bisa dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok defensif secara mekanik dan kelompok hewan defensif secara kimia. Yang mana pada contoh defensif mekanik ini menampilkan hewan landak yang mengembangkan duri-duri di tubuhnya. Sikap defensif ini bertujuan agar pemangsa tidak memburu hewan tersebut. Kemudian pada defensif chemical atau pada defensif secara kimiawi, yakni ditunjukkan melalui hewan skunk, yang mana hewan ini dapat mengeluarkan bau nyengat atau bau busuk dari ekornya, yang mana secara tidak langsung akan membuat predator yang memiliki indera penciuman yang tajam menjauh dan tidak jadi memangsa hewan tersebut. Contoh lain dari bentuk defensif hewan ini bisa dilihat pada gambar C dan gambar D, di mana gambar C ini katak mewarnai tubuhnya atau membuat tubuhnya berwarna mirip seperti katak yang beracun. Kemudian pada gambar D, yakni katak pohon yang berkamuflase mirip dengan warna batang pohon, sehingga tidak akan dilihat oleh predator. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh interaksi eksploitatif yang kedua, yakni herbivora. Herbivora merupakan sebuah interaksi eksploitatif di mana organisme herbivora akan memakan tumbuhan atau alga yang dapat berakibat pada perusakan tumbuhan, akan tetapi tidak berujung hingga membunuh tumbuhan tersebut. Contoh herbivora vertebrata ini yang bisa kita ketahui dan kita bisa temui di kehidupan sehari-hari, yakni meliputi kambing, domba, dan sapi. Kemudian contoh herbivora invertebrata meliputi belalang, ulat, dan kumbang. Hewan-hewan herbivora ini juga mengalami adaptasi yang bermacam-macam. Contohnya pada insekta herbivor, yang mana memiliki sensor pada kakinya, sehingga dapat memungkinkan mereka untuk membedakan antara tanaman berdasarkan toksisitas atau nilai nutrisinya. Kemudian pada mamalia herbivora, di mana mereka ini memiliki indera penciuman yang dapat memeriksa tanaman, apakah tanaman tersebut beracun atau tidak, atau tanaman tersebut bisa dikonsumsi dan baik untuk pencernaan. Kemudian tanaman sebagai organisme yang dimakan oleh organisme herbivora tidak bisa menghindar agar tidak dimakan. Sebaliknya, tanaman ini dapat melawan organisme herbivora dengan mengeluarkan racun kimia atau struktur seperti duri pada fitur morfologinya. Nah, berikut merupakan contoh interaksi eksploitatif yang terjadi di ekosistem laut, di mana terdapat organisme herbivor yakni dugong yang memakan organisme autotrof di laut, yakni berupa hidrilla. Kemudian kita akan membahas mengenai interaksi eksploitatif yang ketiga, yakni parasitisme. Parasitisme merupakan sebuah interaksi eksploitatif pada satu organisme, di mana pada interaksi parasitisme ini kita mengenal dua istilah, yakni parasit dan juga inang. Parasit merupakan organisme yang memperoleh makanannya dari organisme lain, sedangkan inang merupakan organisme yang dirugikan oleh parasit. Nah, ada jenis-jenis parasit yang kalian harus ketahui, yakni ada dua jenis ya, endoparasit dan ektoparasit. Apa sih istilah tersebut? Yang pertama, endoparasit, yakni parasit yang hidup dalam tubuh inang. Contohnya yakni cacing pita atau tapeworm. Kemudian, ektoparasit merupakan parasit yang hidup di permukaan luar tubuh inang. Contohnya seperti kutu.
Selain itu, banyak parasit yang memiliki siklus hidup yang kompleks hingga melibatkan banyak inang, bukan hanya satu inang saja. Kemudian, parasit juga dapat secara signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup, reproduksi, dan kepadatan populasi inangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya gimana sih, Dav? Nah nih contohnya, kutu yang memakan ektoparasit rusa dapat melemahkan inangnya dengan menarik darah dan menyebabkan rambut-rambut pada inangnya ini patah dan rontok. Dalam kondisi tersebut, rusa memiliki peluang lebih besar untuk mati karena stres akibat kedinginan, yang mana kedinginan ini dirasakan akibat rambutnya rontok karena digerigiti oleh kutu, atau bisa juga rusa ini mati dimangsa oleh predator yang lebih besar, yakni serigala. Setelah kita membahas mengenai macam-macam interaksi eksploitatif, selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi positif. Pada interaksi positif ini, kita akan membahas mengenai dua poin penting. Yang pertama terdapat mutualisme, dan yang kedua yakni komensalisme. Interaksi positif ini merupakan sebuah istilah yang mengacu pada interaksi individu yang positif atau memberikan keuntungan, serta pada individu yang memberikan keuntungan juga, atau bisa juga interaksi antara individu yang menguntungkan dan yang satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Intinya, pada interaksi positif ini setidaknya ada satu individu atau organisme yang diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh dari interaksi positif yakni interaksi mutualisme dan juga komensalisme. Untuk pembahasan lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Pertama yakni interaksi mutualisme. Mutualisme merupakan interaksi positif dengan positif yang menguntungkan kedua individu atau organisme. Contohnya yakni mutualisme yang ditunjukkan oleh interaksi semut dengan pohon akasia yang bisa dilihat pada gambar di samping. Pohon akasia ini memiliki struktur morfologi duri berongga yang dapat menjadi tempat tinggal bagi semut Pseudomyrex. Semut tersebut juga dapat memakan nektar yang dihasilkan dari pohon akasia serta memakan bagian tepi, yakni yang daun berwarna kuning yang kaya akan protein. Tak hanya itu saja, kehadiran semut ini juga memberikan keuntungan bagi pohon akasia, yakni dengan adanya semut tersebut membantu menghilangkan spora jamur serta herbivore kecil lainnya yang bersifat parasit pada pohon akasia. Bentuk interaksi positif yang selanjutnya yakni komensalisme. Komensalisme merupakan sebuah interaksi yang menguntungkan salah satu individu, tetapi tidak merugikan ataupun menguntungkan individu yang lain. Contoh dari interaksi komensalisme ini bisa dilihat pada gambar di bawah, yakni terdapat burung kuntul dan juga kerbau. Perlu diketahui bahwa burung kuntul ini suka mencari makan di sekitar sapi, kerbau, atau hewan lain yang merumput. Pergerakan sapi atau kerbau di sekitar rumput membuat serangga-serangga yang ada di sana ini bergerak dan berterbangan. Hal ini memudahkan burung kuntul dalam mencari makanan. Kerbau juga tidak terganggu dengan keberadaan burung-burung ini. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya yakni kelimpahan spesies akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi stay tune. Komunitas ekologis dapat dicirikan oleh atribut umum tertentu, termasuk seberapa beragam mereka dan hubungan antar spesies dari mereka. Dalam beberapa kasus, beberapa spesies melakukan kontrol kuat pada struktur komunitas, jumlah, identitas, dan kelimpahan relatif spesies.
Nah, keragaman spesies suatu komunitas keragaman berbagai jenis organisme yang membentuk komunitas memiliki dua komponen. Salah satunya adalah kekayaan spesies dan jumlah spesies yang berbeda dalam suatu komunitas. Yang lainnya adalah kelimpahan relatif dari spesies yang berbeda. Proporsi masing-masing spesies mewakili semua individu dalam komunitas. Contohnya, terdapat dua komunitas hutan kecil, masing-masing dengan 100 individu yang tersebar di antara 4 spesies pohon A, B, C, dan D sebagai berikut. Komunitas 1 25A, 25B, 25C, 25D. Komunitas 2 80A, 5B, 5C, 10D. Nah, bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Dan bagaimana sih maksud dari penomoran A, B, C, dan D itu? Nah, nanti kita akan membahasnya. Pada kekayaan jenis sama untuk kedua komunitas karena sama-sama mengandung 4 jenis pohon, tetapi kelimpahan relatif sangat berbeda dari dua komunitas tersebut. Lalu, bagaimana sih cara menghitungnya dari komunitas 1 dan komunitas 2, dan apa sih maksud A, B, C, dan D tersebut? Oke, ahli ekologi menggunakan banyak alat untuk membandingkan keragaman komunitas dengan menggunakan indeks keanekaragaman berdasarkan kekayaan spesies dan kelimpahan relatif suatu spesies. Nah, salah satu indeks yang banyak digunakan adalah indeks keanekaragaman Shannon atau biasa disingkat dengan huruf H. H ini memiliki rumus, atau indeks keanekaragaman Shannon ini memiliki rumus, yaitu min PA in PA plus PB in PB plus PC in PC plus dan seterusnya, di mana huruf A, B, C, dan seterusnya itu adalah spesies dalam komunitas, sedangkan P adalah kelimpahan relatif masing-masing spesies, dan sedangkan in adalah logaritma natural. In dari setiap nilai P dapat ditentukan dengan menggunakan tombol in pada kalkulator ilmiah. Nah, nilai H yang lebih tinggi menunjukkan komunitas yang lebih seragam. Oke, setelah mengetahui bagaimana rumus dari indeks keanekaragaman Shannon tersebut, bisa kita coba pada soal komunitas 1 dan komunitas 2. Bisa dilihat pada slide, komunitas 1 P diketahui 0,25 untuk setiap spesiesnya. Nah, nilai P ini didapat pada penggunaan tombol in. Nah, jadi hanya yaitu min 410,25 in 0,252 sama dengan 139. Hasil dari 139 ini bisa didapat ketika kamu menggunakan kalkulator atau yang lainnya. Sedangkan pada komunitas kedua, H yaitu min 30,8 in 0,8 plus 210,05 in 0,052 plus 0,1 in 0,14, dan diraih hasilnya yaitu 0,71. Dan hal tersebut menggunakan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu H sama dengan min PA in PA plus PB in PB dan seterusnya. Nah, untuk catatan, perhitungan ini mengkonfirmasi deskripsi intuitif kami tentang komunitas 1 sebagai lebih beragam. Menentukan jumlah dan kelimpahan relatif spesies di masyarakat dapat menjadi tantangan karena sebagian besar spesies dalam komunitas relatif jarang. Mungkin sulit untuk mendapatkan ukuran sampel yang cukup besar untuk dapat mewakilinya. Mungkin juga sulit untuk mengidentifikasi beberapa spesies dalam komunitas. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang stabilitas keanekaragaman dan komunitas. Nah, selain mengukur keanekaragaman spesies, ahli ekologi memanipulasi keanekaragaman dalam komunitas eksperimental di alam dan di laboratorium. Banyak eksperimen menguji potensi manfaat keragaman, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas komunitas biologis. Komunitas dengan keragaman yang lebih tinggi umumnya lebih produktif dan lebih mampu bertahan dan pulih dari tekanan lingkungan, seperti kekeringan. Komunitas yang lebih beragam juga lebih stabil dari tahun ke tahun dalam produktivitas mereka.
Dalam satu percobaan selama 1 dekade, misalnya para peneliti di Cedar Creek membuat 168 plot, masing-masing berisi 1, 2, 3, 8, atau 16 spesies padang rumput abadi. Plot yang paling beragam secara konsisten menghasilkan lebih banyak biomasa atau massa total semua organ di habitat setiap tahun daripada plot spesies tunggal. Sedikit catatan terkait stabilitas keanekaragaman dan komunitas. Nah, pada komunitas dengan keragaman yang lebih tinggi seringkali lebih tahan terhadap spesies yang diperkenalkan, yang merupakan organisme yang telah dipindahkan manusia ke daerah di luar jangkauan asli spesies tersebut. Nah, dalam penelitian yang dilakukan di lepas pantai Connecticut, pada ilmuwan menciptakan komunitas dengan tingkat keanekaragaman yang berbeda yang terdiri dari invertebrata laut sesil, termasuk tunika. Mereka kemudian memeriksa seberapa rentan komunitas eksperimental ini terhadap tunika yang diperkenalkan. Mereka menemukan bahwa tunika yang diperkenalkan 4 kali lebih mungkin untuk bertahan hidup di komunitas dengan keanekaragaman lebih rendah daripada komunitas dengan keanekaragaman lebih tinggi. Oleh karena itu, para peneliti menyimpulkan bahwa komunitas yang relatif beragam menangkap lebih banyak sumber daya yang tersedia dalam sistem atau menyisakan lebih sedikit sumber daya untuk spesies yang diperkenalkan dan dengan demikian mengurangi kelangsungan hidupnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang struktur tropik komunitas. Nah, selain keanekaragaman spesies, struktur dan dinamika komunitas juga bergantung pada hubungan pemberian makan antar organisme atau disebut struktur trofik komunitas. Perpindahan energi kimia dari sumbernya pada tumbuhan dan autotrof lainnya sebagai produsen utama, melalui herbivora sebagai konsumen primer, menjadi karnivora sebagai konsumen sekunder, tersier, dan kuartener, dan pada akhirnya menjadi pengurai, disebut sebagai rantai makanan. Posisi dan organisme menempati dalam rantai makanan disebut tingkat trofik, dan bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu urutan tingkatan trofik dari suatu rantai makanan. Yang pertama ada produsen utama, yaitu tumbuhan dan fitoplankton. Yang kedua konsumen utama atau pertama, yaitu zooplankton dan herbivora. Yang selanjutnya yaitu ada konsumen kedua, yaitu karnivora dan karnivora. Karnivoranya yaitu ada tikus dan ada ikan. Selanjutnya ada tersier konsumen atau konsumen tersier, yaitu karnivora dan karnivoranya ini lebih meningkat, yaitu antara ular dan ikan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada kuartener konsumen atau konsumen kuartener, yaitu karnivora dan karnivora. Nah, karnivora ini contohnya pada elang yang memangsa ular dan hiu yang memangsa ikan. Baik, selanjutnya masih dengan saya Omas Melatin akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Oke, rantai makanan bukanlah unit yang terisolasi, terpisah dari hubungan makan lainnya dalam suatu komunitas. Sebaliknya, sekelompok rantai makanan dihubungkan bersama untuk membentuk jaring makanan. Oleh ahli ekologi, membuat diagram hubungan trofik suatu komunitas menggunakan panah yang menghubungkan spesies menurut siapa yang memakan siapa. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Dalam komunitas pelagis Antartika, misalnya produsen utama adalah fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan bagi zooplankton pengembalaan yang dominan, terutama krill dan copepoda. Keduanya adalah krustasea. Spesies zooplankton pada gilirannya dimakan oleh berbagai karnivora termasuk plankton lain seperti penguin, anjing laut, ikan, dan paus balin. Nah, cumi-cumi adalah karnivora yang memakan ikan dan zooplankton, merupakan mata rantai penting lainnya dalam jaringan makanan ini karena mereka dimakan oleh anjing laut dan paus bergigi. Bagaimana rantai makanan dihubungkan dengan jaring-jaring makanan? Nah,
Spesies tertentu dalam menjalin jaring pada lebih dari satu tingkat trofik. Dalam jaring makanan yang ditunjukkan pada gambar di samping, krill memakan fitoplankton serta zooplankton. Pengembalaan lainnya seperti Copepoda. Konsumen non-eksklusif seperti itu juga ditemukan di komunitas terestrial. Misalnya rubah adalah omnivora yang memakannya, termasuk beri, dan bahan tanaman lainnya. Herbivora seperti tikus dan predator lain seperti musang. Manusia adalah salah satu yang paling serbaguna dari omnivora. Baik, selanjutnya yaitu keterbatasan rantai makanan. Dan mengapa sih rantai makanan cenderung relatif pendek? Oke, mari kita bahas. Jadi, mengapa rantai makanan cenderung relatif pendek? Nah, penjelasan paling umumnya yang dikenal sebagai hipotesis energik menunjukkan bahwa panjang rantai makanan dibatasi oleh inefisiensi transfer energi sepanjang rantai. Nah, rata-rata hanya sekitar 10% energi yang tersimpan dalam bahan organik pada setiap tingkat trofik diubah menjadi bahan organik pada tingkat trofik berikutnya. Dengan demikian, tingkat produsen yang terdiri dari 100 kg bahan tanaman dapat mendukung sekitar 10 kg biomasa herbivora dan 1 kg biomasa karnivora. Nah, pada hipotesis energik memprediksi bahwa rantai makanan harus relatif lebih panjang di habitat yang ditandai dengan produksi fotosintesis yang lebih tinggi karena jumlah energi yang disimpan di produsen primer lebih besar daripada di habitat dengan produksi fotosintesis yang lebih rendah. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Gimana nih, masih excited? Masih semangat? Nah, masih ada beberapa penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh saya. Penjelasan selanjutnya, yakni yang penjelasan ke-6, akan membahas mengenai spesies dan dampak yang besar. Perlu diketahui bahwa dalam ekosistem kita tidak bisa mendenai, tidak bisa mengelak bahwa terdapat beberapa spesies yang cenderung dominan dan tadi memiliki pengaruh yang besar. Spesies tertentu memiliki dampak yang sangat besar pada struktur seluruh komunitas dikarenakan jumlahnya yang sangat melimpah atau memainkan peran penting dalam dinamika komunitas. Dampak dari spesies ini terjadi melalui interaksi trofik dan pengaruhnya terhadap lingkungan fisik. Spesies ini dikenal dengan sebutan spesies pondasi. Spesies pondasi memiliki efek yang kuat pada komunitas mereka sebagai akibat dari ukurannya yang besar atau kelimpahannya yang tinggi. Spesies pondasi juga dapat menjadi dominan secara kompetitif unggul dalam mengeksploitasi kunci sumber daya seperti ruang, air, nutrisi, atau cahaya. Dampak dari spesies pondasi ini dapat ditemukan ketika spesies ini dikeluarkan dari komunitasnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Robert Payne dari Universitas Washington yang melakukan penelitian terhadap kehadiran bintang laut, yakni spesies Pisaster ocraceus. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa apabila spesies bintang laut ini dihilangkan dari zona intertidal laut akan berdampak pada kekayaan spesies, di mana kekayaan spesies ini akan menurun dikarenakan spesies lain seperti kerang yang memonopoli permukaan batu karang dan menyebabkan hilangnya invertebrata dan alga lainnya. Di area kontrol yang mana spesies bintang laut Pisaster tersebut tidak dihilangkan, kekayaan spesiesnya berubah sangat sedikit. Perbandingan antara penelitian kontrol dengan penelitian tanpa Pisaster bisa dilihat pada grafik di samping, di mana pada penelitian yang tanpa Pisaster atau bintang laut tersebut terjadi penurunan kelimpahan spesies di daerah tersebut. Akan tetapi pada penelitian kontrol yakni
bintang laut yang tidak dihilangkan, kekayaan spesiesnya hanya berubah sedikit. Setelah membahas mengenai spesies pondasi, kita akan membahas mengenai spesies kunci atau keystone. Berbeda dengan spesies pondasi, spesies kunci atau keystone spesies merupakan spesies yang biasanya tidak melimpah dalam suatu komunitas, tetapi mereka memiliki kontrol yang cukup kuat pada struktur komunitas. Hal ini bukan dihitung dengan jumlah numeriknya, tetapi oleh peran ekologis penting spesies-spesies kunci tersebut. Penelitian sebelumnya nih yang barusan kita bahas, yakni menyoroti pentingnya spesies kunci yaitu bintang laut dalam memelihara keanekaragaman komunitas di zona intertidal. Dalam hal ini, bintang laut mempengaruhi komunitasnya dengan memakan beberapa organisme kecil dan dengan membatasi kelimpahan spesies yang dominan secara kompetitif. Contohnya yang sudah disebutkan sebelumnya yakni kerang. Nah, setelah membahas mengenai jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan, kita nggak boleh lepas nih sama pembahasannya satu ini, yakni bottom up dan top down control. Bottom up control yaitu ketika ketersediaan makanan dari base atau permukaan yang paling bawah dari rantai makanan, yakni berisi tumbuhan maupun detritus, dapat membatasi produksi tingkatan di atasnya. Artinya apabila tumbuhan atau produsen ini membatasi produksinya, maka akan berdampak juga pada organisme di tingkatan trofik atasnya. Sampai sini paham ya? Kemudian kita membahas mengenai up-down control, yaitu pengaruh dari keberadaan predator terhadap kelimpahan mangsanya. Nah, agar lebih jelas, yuk simak gambar di samping nih. Pada gambar yang paling kiri, yakni bottom up control, di mana nutrien yang disuplai oleh tumbuhan ini akan dibatasi dan akan berdampak besar pada organisme-organisme di atasnya, yakni organisme pada konsumen primer, sekunder, dan hingga tersier. Berbeda dengan top down control yang dimana kelimpahan organisme ini dipengaruhi oleh predator tingkat atasnya. Sehingga apabila misal nih hiu atau paus ini kelimpahannya dikurangi, maka akan berdampak pada organisme-organisme di bawahnya. Sampai sini paham ya? Berarti kalau bottom up dari bawah ke atas, trofik yang paling bawah apa? Produsen. Berarti apabila produsen ini jumlahnya dikurangi, maka akan berpengaruh pada organisme tingkatan trofik di atasnya. Nah, berbeda lagi dengan top down control, yakni apabila organisme di tingkat trofik yang paling puncak atau predator yang paling ganas nih dibatasi, maka akan berdampak pada tingkatan trofik di bawahnya. Seperti itu. Seperti yang saya sudah sampaikan, kelimpahan organisme pada setiap tingkat trofik dapat dikendalikan dari bottom up dengan ketersediaan makanan atau nutrisi, atau bisa juga dari top down control, yakni berdasarkan tingkat konsumsi pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya sekaligus penjelasan terkait materi penutup pada presentasi hari ini. Untuk selanjutnya akan dibacakan UOS oleh rekan saya, jadi tetap stay tune ya. Adapun Unity of Science pada materi ini terdapat pada Quran Surah Toha ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabbatin syatta, yang artinya Dia yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi suatu jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surah Toha ayat 53.
Maksud dari ayat tersebut yaitu kita dapat meninggali dan menetap di bumi, mendirikan bangunan dan menggarap tanahnya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, sehingga kita dapat pergi ke daerah yang jauh dengan mudah, sebagai rezeki untuk kita dan hewan ternak kita. Jika tidak ada tumbuhan, tentu manusia dan hewan tidak dapat makan dan akan binasa. Maka dari itu, tetaplah menjaga kelestarian tumbuhan agar tetap bermanfaat hingga anak cucu kita dapat merasakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun menerangkan terkait materi ataupun penjelasannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.